Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Tetap bersuka cita ya. Oke, apapun keadaannya saat ini, kita percaya sukacita yang daripada Tuhan itu yang melingkupi kita saat ini, amin. Apapun keadaannya, kita mau tetap memuji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau baca ayat di Mazmur 18 ayat 31 sampai 35. Saya bacakan. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kita percaya Allah kita adalah gunung batu kita, Allah yang memampukan, Allah yang mengambil alih setiap keadaan sehingga kita bisa berdiri saat ini memuji Tuhan, memuji Allah kita. Untuk memulai ibadah kita hari ini, kita mau angkat satu pujian, Tuhanlah gunung batu kita.
sungguh Engkau Allah yang setia Tuhan. Oh haleluya. Yesus. Yes God. Saat ini kami datang Tuhan menyembah Engkau. Saat ini kami datang tersungkur Tuhan di depan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Allah yang setia. Kami mau menyembah Allah yang sungguh benar itu Tuhan. Yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Oh Yesus, haleluya. Yesus, yes God. Oh Yesus, haleluya. Yesus.
yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kami boleh melihat perbuatan tangan-Mu yang dahsyat, yang ajaib dalam hidup kami. Kami percaya bahwa tanda-tanda yang menyertai kehidupan orang-orang percaya akan Kau genapi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu pada pagi hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau melalui firman-Mu. Bila firman-Mu yang menerobos kehidupan kami, firman-Mu yang memerdekakan kehidupan kami, dan firman-Mu Tuhan yang membawa kami mengalami Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami siap untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Adalah hari yang bahagia, hari yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat ada bersama-sama dengan kita. Tuhan yang luar biasa hadir dalam segala kemuliaan-Nya di tengah-tengah kita semuanya. Sekalipun Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih ada di dalam rumah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui pujian penyembahan, menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dan hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kita rindu mengalami suatu terobosan yang baru, di mana Allah sedang mengerjakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Kita ada di dalam musim yang baru. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di kitab Yoel pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bacakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Amin, saudaraku yang kekasih. Bila kiri kanannya katakan, aku ini pahlawan. Hari ini kita memasuki dalam suatu kondisi yang namanya new normal. New normal adalah tahapan baru setelah kebijakan stay at home atau work from home atau pembatasan sosial yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran masif wabah virus corona. New normal utamanya agar warga yang memerlukan aktivitas luar rumah dapat bekerja dengan menggunakan standar aktivitas, standar kesehatan yang ditetapkan. Jadi bukan sekedar bebas bergerombol atau keluyuran. New normal diberlakukan karena tidak mungkin warga terus-menerus bersembunyi di rumah tanpa kepastian. Tidak mungkin seluruh aktivitas ekonomi berhenti tanpa kepastian yang menyebabkan kebangkrutan total, PHK massal, dan kekacauan sosial. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kalau new normal saat ini sedang dibuka, Bapak Ibu Saudaraku, bukan berarti kita menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa. Alkitab mencatat, katakan di sini, bersiaplah untuk peperangan. Ini berarti Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita memasuki kepada era yang baru, era yang berbeda sebelumnya. Kita ada dalam satu medan yang berbeda.
Sebelumnya, sebelum ada COVID-19, kita bisa bebas kemana-mana. Kita bisa bergerak kemana-mana. Kita bisa beribadah offline. Kita bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Tetapi ketika ada COVID, mulai dibatasi segala sesuatunya. Dan kita hanya melakukan aktivitas hanya terbatas. Yang berikutnya lagi, ketika pembatasan ini mulai dibuka, kita juga memasuki suatu keadaan yang berbeda, yang disebut dengan new normal. Dan untuk itu dikatakan bahwa ini medan yang berbeda. Apa yang harus dilakukan dalam kehidupan kita orang-orang percaya hari-hari ini? Alkitab katakan, bersiaplah untuk peperangan. Bersiaplah untuk ada di dalam suatu medan yang baru. Bersiaplah untuk masuk dalam suatu keadaan yang baru. Siap atau tidak siap, kita diperhadapkan suatu kondisi, medan atau peperangan yang berbeda. Kalau kita tidak siap, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang terjadi bisa terjadi menjadi orang yang terpapar. Tetapi ketika kita bersiap, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ini bukan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita, tetapi menjadi suatu kesempatan bagi orang-orang percaya. Kesempatan seperti apa, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih? Minggu yang lalu kita mendengar firman Tuhan bahwa ada Great Commission, amanat agung. Yesus katakan, pergilah, beritakan firman. Dan Yesus janjikan dengan tanda-tanda ajaib yang menyertai orang-orang percaya. Peperangan di mana kita harus mulai bergerak lagi untuk tetap menyatakan kasih, kuasa, dan kemuliaan Tuhan. Untuk itu ada kata bersiaplah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, karena kita bersiap, karena ada suatu peperangan di luar sana, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, banyak orang-orang yang sedang membutuhkan Tuhan. Di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Di luar sana banyak orang-orang yang sedang menjerit butuh pertolongan. Mereka yang putus asa. Mereka yang kadang pengharapannya mulai semakin hari semakin seperti tidak punya pengharapan. Disitulah kita sedang ada di dalam satu medan yang berbeda. Tetapi Allah inginkan kita dikatakan bersiaplah. Bilang kiri kanannya, suami istri, katakan bersiaplah. Engkau sedang masuk dalam suatu medan yang berbeda. Yang kedua dikatakan di sini, gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Kondisi yang kedua dikatakan di sini adalah supaya gereja Tuhan, umat Tuhan, justru mereka bukannya bersembunyi. Inilah waktu bukan untuk kita bersembunyi dalam setiap keadaan, tetapi waktunya kita tampil. Tampil di sini adalah dia mulai menyatakan dirinya. Dia keluar dari persembunyiannya. Dia menyatakan identitasnya sebagai orang percaya. Menyatakan kebenaran Allah, menyatakan kuasa Allah, mendemonstrasikan kuasa Allah di medan yang berbeda ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Justru saat ini kita harus tampil. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu sudah terbit dan kemuliaan Tuhan sudah nyata atasmu. Inilah yang dikatakan tampil anak-anak Tuhan hari-hari ini.
tampil di sini dan bangkit dari segala keterpurukannya, bangkit dari segala ketertidurannya, karena dia tahu inilah waktunya anak-anak Tuhan bergerak menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Siap atau tidak siap, kita akan tetap ada di dalam medan peperangan itu sendiri. Medan di mana kita harus bersama-sama dengan mereka. Medan di mana kita harus tetap juga bergaul dengan mereka. Disitulah Tuhan utus kita. Disitulah Tuhan taruh kita. Disitulah Tuhan tempatkan saudara dan saya, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, supaya keagungan dan semangat Tuhan diperlihatkan, dan supaya demonstrasi kuasa Allah itu dinyatakan atas bangsa ini, atas kota ini. Untuk itu Alkitab katakan di sini, gerakan para pahlawan, suruh semua prajurit tampil maju. Saudaraku yang kekasih, ini berarti bukan waktu yang main-main. Ini bukan waktu yang biasa-biasa. Ini waktu yang sangat-sangat penting, saudaraku yang kekasih. Ini masa-masa di mana anak-anak Tuhan dinantikan di sana. Apa yang disebut dengan medan peperangan, medan yang berbeda ini, di mana semuanya. Untuk itu mari saudara yang kekasih, siapapun kita, waktunya saat ini kita tampil. Terang kita bercahaya. Inilah waktunya kita boleh berdampak bagi banyak orang. Ini waktunya kita boleh menyatakan kasih-Nya Tuhan kepada mereka semuanya. Ada pujian mengatakan, tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Selaku yang kekasih di medan peperangan yang baru ini, kita akan temukan mereka banyak orang yang butuh kasih Tuhan. Mereka sedang menangis dalam tawa, mereka sedang menjerit, siapa yang menolong saya? Siapa yang membebaskan saya? Siapa yang mau peduli dengan saya? Untuk itu, mari, kalau firman Tuhan katakan, gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil maju, karena mereka sedang membutuhkan Tuhan hari-hari ini. Di Mazmur 18 tadi, ayat 34 dan 35 katakan, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembakau. Dia Allah yang membuat saudara dan saya, mengajar tangan kita untuk berperang. Berarti waktunya kita, waktu saudara dan saya, ayo tampil, ayo maju, ayo bergerak lagi buat kerajaan Tuhan. Bagaimana caranya, saudaraku yang kekasih? Ayat yang ke-10 dikatakan, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak.
Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita harus tempa. Kata tempa itu adalah, saudaraku yang kekasih, proses pengerjaan yang terdiri atas pemukulan atau penekanan logam menjadi bentuk yang dikehendaki. Hal ini dapat dikerjakan baik dalam keadaan panas ataupun dingin. Tetapi istilah tempa umumnya menggunakan panas. Jadi yang dimaksud menempa adalah suatu proses pengerjaan logam dalam keadaan panas dengan cara memukul dengan palu di atas landas. Kalau kita mau tampil maju, bergerak siap masuk di dalam peperangan, kita harus tempa mata baja kita. Memang ketika ditempa itu tidak mengenakan, karena harus dibakar lalu dipukul, dibakar, dipukul sampai seperti yang dikehendaki. Kalau saudara dan saya ingin tampil masuk ke dalam suatu medan di mana orang-orang sedang membutuhkan Tuhan hari-hari ini, maukah saudara dan saya ditempa? Ditempa yang pertama adalah ditempa di dalam doa. Kita diremukkan ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita mengalami Tuhan, kita mengalami hadirat Tuhan, kita bersekutu dengan Allah kita. Yang kedua adalah ditempa dalam hal apa, Bapak Ibu Saudara yang kasih? Membaca firman, menikmati setiap perkataan-perkataan Tuhan, sehingga dari ketika kita mulai baca firman, Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh karena firman Kristus. Muncul iman dalam kehidupan kita. Ditempa memang tidak mengenakan, tetapi Tuhan siapkan saudara dan saya siap untuk masuk kepada medan yang disebut dengan medan peperangan, medan yang berbeda. New normal inilah yang membuat saudara dan saya bergerak lagi untuk kerajaannya Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, supaya keagungan dan semaraknya Tuhan dinyatakan dengan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Yang kedua dikatakan sini, tempa mata bajamu dan pisau pemangkasmu menjadi tombak. Dan dikatakan, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini apa? Pahlawan. Mungkin selama ini engkau merasa bahwa ya memang hidup saya seperti ini. Ya, saya memang orang yang gagal. Saya adalah orang yang jatuh bangun. Tetapi Alkitab katakan, biarlah orang yang tidak berdaya. Orang yang tidak berdaya ini adalah orang yang dalam suatu kondisinya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah lemah, tetapi dia mulai berkata, aku ini pahlawan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saudara dan saya ada dalam suatu new normal. Tetapi Tuhan inginkan kita bersiap untuk masuk dalam new normal itu sendiri. Tuhan inginkan saudara dan saya masuk di dalam medan peperangan itu. Saudara dan saya, Tuhan inginkan supaya saudara dan saya melihat di dalam medan peperangan itu banyak orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Mereka perlukan kasih Tuhan. Mereka butuh Tuhan yang luar biasa. Untuk itu apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Mari saya ajak kita semuanya, bangkitlah menjadi terang. Yang kedua dikatakan,
pandang sekelilingmu. Dalam medan new normal ini, pandang sekelilingmu. Ladang siap dituai. Yang ketiga dikatakan mulai pergi, tampil, bergerak maju. Karena kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yang keempat, bergeraklah dengan kuasa Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Ayat yang terakhir saya akan bacakan di Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-20. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demonstrasi kuasa Tuhan dibutuhkan hari-hari ini. Dan yang terakhir ayat 20 dikatakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda menyertai. Saudaraku yang kekasih, Tuhan meneguhkan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Siap untuk bergerak, siap untuk tampil lagi, siap untuk maju lagi untuk kemuliaan Tuhan. Mari, Allah kita sedang berkarya dengan luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Bersiaplah, maju, tampil untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Katakan, inilah hidupku Tuhan. Di masa-masa yang new normal ini, kami tahu bahwa kami ada dalam satu medan yang baru Tuhan. Kami ada dalam satu medan peperangan yang berbeda. Siap atau tidak siap, Tuhan bawa kami untuk ada di dalamnya. Karena di dalam medan itu banyak orang-orang yang sedang membutuhkan Tuhan. Banyak orang-orang yang sedang menjerit, mereka butuh mengalami keselamatan. Mereka butuh dipulihkan, dan mereka butuh Tuhan mengalami kasih Tuhan. Inilah komitmen kami. Mari kita sembah Tuhan. Inilah hidupku ya Tuhan. Inilah hatiku Tuhan. Inilah hidupku. Katakan, inilah hatiku. Inilah hatiku. Inilah segalanya. Inilah segala yang kumiliki, segala yang kuharapkan, ku persembahkan bagimu, bagimu. Sekali lagi katakan, inilah hidupku Tuhan. Inilah hidupku. Inilah hatiku Tuhan. Inilah hatiku. Inilah segala yang kumiliki, segala yang kuharapkan, ku Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang layak disembah. Yesus Raja atas segalanya. Pakailah ku, utuslah ku bagi
Inilah hatiku Tuhan, inilah hatiku, inilah segalanya, inilah segala yang ku miliki, segala yang ku harapkan, ku persembahkan bagimu. Bapa, ini hidup kami Tuhan, kami bawa untuk masuk kepada suatu rancangan-Mu yang besar. Dalam kehidupan yang new normal ini Tuhan, siapkan kami supaya kami bersiap untuk masuk dalam peperangan, masuk dalam satu medan yang baru, yang sepertinya asing bagi kami, tetapi Tuhan siapkan kami untuk ada di dalamnya. Karena di dalamnya banyak orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Karena di dalamnya banyak orang-orang yang butuh mengalami kelepasan, kesembuhan, pemulihan. Dan firman-Mu mengingatkan kami supaya kami bersiap masuk di dalam arena ini. Kami ada di dalam arena ini. Dan Kau tidak pernah main-main Tuhan, supaya kami menggerakkan seluruh pahlawan, orang-orang-Mu Tuhan, untuk ada masuk, terlibat dan tampil maju di dalam kegerakan yang besar ini. Mari ajari kami untuk menempah mata baca kami. Semakin Tuhan pertajam pendengaran kami, semakin Tuhan pertajam roh kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, dan kami percaya ketika kami ada dalam medan yang baru ini, tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya terjadi dalam kehidupan kami, dalam kehidupan gereja. Dan Tuhan turut bekerja dan menggenapi firman-Mu ketika kami bersama-sama bergerak ada dalam medan ini, dalam peperangan yang baru ini, ada dalam new normal baru ini. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Mari jemaat Tuhan, Kau sudah dengar firman Tuhan hari ini. Bersiaplah engkau masuk di dalam kegerakan Tuhan yang luar biasa. Saatnya yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saatnya kita tidak bersembunyi, tapi kita tampil, maju, dan ada di dalam arena. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan, kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan. Mari angkat tangan saudaraku yang kekasih. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Dan biarlah Tuhan bekerja dengan dahsyat atas hidup engkau yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Kalau engkau sakit dan kami berdoa, gereja Tuhan berdoa, terjadi kesembuhan atasmu. Di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan mengalir atas hidup. Terjadi mukjizat atas hidup, mukjizat di dalam kesehatan, mukjizat di dalam ekonomi, terjadi di dalam nama Yesus. Dan kuasa Allah yang tidak terbatas melawat engkau, menjamah engkau, membangkitkan engkau, menggairahkan engkau kembali untuk mengalami Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Ya, shalom. Puji Tuhan. Siang hari ini saksi
ini juga ya berkatnya luar biasa. Kita diberi kesehatan dan kasih ketabahan menghadapi cobaan ini. Amin. Masih Nang ya. Oke bang. Kenapa Inang nggak takut? Hah? Kenapa Inang nggak Tapi takut? kita punya Tuhan yang baik, luar biasa. Dia jaga kita setiap saat, tiap waktu. Mantap. Ya, memang terasa ya kalau selama COVID ini, selama berapa bulan, terutama ya buat kami ya keluarga. Tadinya kan kita jualan online, jualan gitu. Tapi akhirnya karena ya apa ya, jualannya juga nggak, modalnya juga nggak balik ya kan, jadi banyak ya apa ya, kita harus tombokin lagi, tapi akhirnya juga nggak balik modal, ya akhirnya kita tutup gitu sementara selama COVID ini. Jadi hampir dari bulan Maret ya, dari bulan Maret itu kita nggak jualan lagi. Ya memang terasa gitu ya, pemasukannya nggak ada, ya yang diharapin kan cuma kris aja gitu. Tapi ya sekali lagi bahwa kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa gitu. Dalam segala hal kita nggak kekurangan. Tuhan kirim orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang benar-benar memberkati kita gitu. Ada yang telepon bilang, "Kak, aku tanya nomor ini dong, rekeningnya dong berapa," gitu. Kasih berkat buat kita. Nah itu hal-hal seperti itu yang di luar nalar kita kan ya, itu yang Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang memang Tuhan berikan buat kita, yang luar biasa, yang kita nggak kepikirkan buat kita lah. Jadi Tuhan pakai